الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ada 3 syarat taubat kita yang harus kita penuhi. Jangan merasa diri, oh saya mah gak punya dosa. Kalau orang yang merasa dirinya gak punya dosa, berarti justru orang itu paling banyak dosa. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Apa itu? At-taubat an-nasuhu as-sadiqah. Kita jelaskan saja, insyaallah cukup waktunya. Fa'alaina an nastaqbila hada syahrul karima bitaubatin nasuhin khalisatin sadiqatin. Maka wajib bagi kita menyambut bulan mulia ini dengan taubat yang betul, yang ikhlas, yang benar. Wa taubatu wajibatun min kulli dambin, dan taubat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanat ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu surut. Kalau dosa kita dengan Allah saja, tidak ada urusan dengan manusia, maka ada 3 syarat taubat kita yang harus kita penuhi. Jangan merasa diri, oh saya mah gak punya dosa. Kalau orang yang merasa dirinya gak punya dosa, berarti justru orang itu paling banyak dosa. Sifat sombong. Lihat antum tafsir tentang kisah jin, apa iblis itu. Iblis itu mantan orang soleh. Ribuan tahun beribadah kepada Allah hingga dia diangkat ke langit. Ketika dirinya merasa lebih dari orang lain, anna khairan minhu, saya lebih darinya, lebih baik dari apa yang terjadi, Allah usir. Jadi sikap-sikap merasa lebih baik dari yang lain, hati-hati. Baik dalam segi apapun itu tidak baik. Orang seperti itu nggak akan menerima nasihat orang lain. Ya, ini hati-hati. Jadi dulu Nabi saja, orang yang sudah diampuni oleh Allah, orang yang sudah dijamin, tetap banyak bertobat. Nanti kita jelaskan di sini. Jadi kalau dosa kita, contohnya kita kadang misalkan melalaikan sholat, sampai sholat kita tuh sering masbuk misalkan. Sahabat Umar radhiyallahu an itu pernah ketinggalan masbuk sholat asar gara-gara lihat pohon kebun kurma. Sebagai tanda penyesalannya, ia sedekahkan seluruh kebun kurma itu. Bukan hanya kurmanya, seluruh kebunnya. Ada yang di sini menyesal ke itu kasih. Iya, enggak, bukan hanya kurma tuh, di sini udah enggak ada pohon kurma, sawah tuh. Ya. Sepeda katanya. Ya. Maka syarat yang pertama, ayaqli'a anil maksiyah wala yastamiru ala fi'liha, melepaskan diri dari perbuatan maksiat. Jangan diulangi lagi. Sering masbuk dan jangan masbuk. Ikhwan terutama, karena yang wajib jamaah adalah ikhwan. Jangan dianggap remeh misalnya. Orang yang menganggap remeh urusan sholat, urusan lain lebih remeh lagi. Urusan sholat saja dianggap remeh. Ya. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesal. Jadi harus menyesal kita jika kita melalaikan perintah Allah. Asyartu tsalis, ayu azima ala yauda ilal maksiyati abada, bertekad tidak kembali berbuat maksiat selamanya.
Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'atun. Kalau ada urusan dengan manusia syaratnya nambah satu. Yang tadi itu kemudian satu, minta halal, minta maaf. Kalau tidak minta maaf, tidak minta halal, maka urusan sampai hari kiamat. Makanya Nabi pernah mengatakan, "At-tadruna ma huwal muflis minkum?" Apakah kalian tahu siapa orang bangkrut di antara kalian? Kata sahabat, orang bangkrut adalah mala dirhamun wala mata. Orang yang nggak punya duit, nggak punya usaha, itu orang bangkrut. Ya manusiawi itu. Jawabannya nggak salah, manusiawi. Tapi apa kata Nabi? Orang bangkrut itu yang datang pada hari kiamat bawa banyak kebaikan, tapi kebaikannya habis diberikan kepada orang-orang. Hanya sekedar melototin orang saja ketika di tersinggungan di jalan, bawa mobil, bawa motor, antum marah sama dia. Mata antum kelak jadi saksi ditanya di hadapan Allah. Semua bakal diuruskan. Jangankan yang besar, ya, ini semua bakal urusan. Jadi kalau dia tidak minta halal, tidak minta maaf, maka urusannya sampai akhirat. Mending sekarang, mending nanti. Iya, kalau kita banyak amalannya tadi bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar gimana? Bukan hanya bangkrut, lebih lama di nerakanya. Yang harusnya 1 hari harus seminggu. Iya, cuma 1 hari berapa tahun nanti neraka? Tuh, tinggal hitung sendiri mau berapa hari di sana. Naudzubillah min dzalik. Ini nggak boleh diremehkan. Melototin anak orang ini. Kadang guru ketika menghukum anak berlebihan, hati-hati. Ada aturan. Bolehlah di pondok itu taruh pecel, meskipun pondok kita nggak ada. Untuk supaya anak disiplin, kadang-kadang gitu. Tapi kan jangan sampai orang perang aja nggak boleh mukul muka. Ini guru anaknya sholat tempeleng. Dia nggak remeh urusan itu, bahaya tuh kelak di akhirat. Hati-hati. Ya. Ini minta maaf lah. Maka kalau hilang salah satu dari syarat-syarat tadi itu tidak sah taubatnya. Dia taubat itu nggak mesti macam-macam, nggak mesti kayak orang-orang tuh nyuci kaki dan ibunya, nggak usah. Cuma seperti itu. Memang ada yang disebut sholat taubat, ya. Boleh ada riwayat kalau kita misalkan berbuat salah kemudian sholat 2 rakaat mohon ampun kepada Allah. Sebagian orang mengatakan sholat taubat, tapi tidak mesti sholat dilakukan tengah malam, kapanpun itu kalau berdosa sholat. Dan tidak ada bacaan tertentu, sama saja seperti sholat-sholat sunat yang lain. Ya. Nah, baik. Wa taubatu ghairu muktasiratin 'alal ussah wal mudnibin faqat bal yajibu ala kulli muslim ayatuba ila Allah ta'ala. Lidzalika lamma amara Allah bit taubati amara biha ibadahul mu'minin. Dan taubat itu tidak terbatas orang yang maksiat atau punya dosa saja. Makanya ketika Allah memerintahkan taubat, memerintahkan hamba-hambanya. Di samping yang punya dosa lebih-lebih, karena memang efek dari dosa itu malas untuk taat. Imam Hasanul Basri mengatakan, jika engkau sulit sholat malam berarti engkau berbuat dosa di siang hari. Ini hati-hati, ada kaitannya antara perbuatan maksiat dengan ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar.